Hello guys, welcome back to my video. Jadi kali ini gue tidak akan bermain game, melainkan gue akan mengajak kalian untuk melihat-lihat gaming room yang sedang gue bangun. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan referensi untuk membuat gaming room kalian sendiri. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita cek videonya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat untuk gaming room ini luasnya 2 kali 3 meter dengan lebar 2 meter dan panjang 3 meter. Sebenarnya gaming room yang gue buat ini bukan gue buat khusus untuk menjadi gaming room, tapi ini merupakan kamar dari almarhum adik gue yang pada tanggal 26 Mei 2021 kemarin mengalami musibah dan harus dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi dia harus meninggalkan kami sekeluarga terlebih dahulu. Nah, untuk itu gua memutuskan untuk mendedikasikan YouTube sekaligus ruangan ini untuk beliau gitu. Jadi konsep yang gue usung di gaming room ini, konsepnya itu RGB gaming room. Jadi semua yang ada dalam gaming room ini berbau RGB, dari segi keyboard, dari segi mouse, dari segi CPU-nya, semuanya harus RGB termasuk lampunya ya. Gue udah setting RGB. Nah, jadi gua akan nge-review sekaligus memberikan referensi buat kalian. Siapa tahu kalian mau buat gaming room dengan budget yang sangat low. Gue bisa menyarankan beberapa hal buat kalian di video kali ini. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke review barang-barang gaming. Oke, jadi gue mohon maaf kalau misalnya like-nya kadang kuning kadang putih. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerekam tuh kayak warna muka gue beda-beda ya, mungkin karena memang lightning tuh kan beda lagi kan sekarang ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kontennya ya. Jadi barang yang akan gue bahas pertama itu gaming chair gue. Jadi gaming chair gue ini keluaran dari Rexus dengan kode RGC 103 V2 atau terkenal sebagai Rexus RGB gaming chair. Nah, alasan kenapa gue beli Rexus RGB gaming chair ini karena pertama yaitu kursi ini merupakan salah satu kursi yang punya efek lampu di samping-sampingnya. Jadi kayak kursi ini tuh cocok banget gitu ya gue pakai untuk gaming room gue, karena satu konsep lah ya, gue pingin RGB room. Jadi gue harus beli kursi yang bisa RGB juga. Habis itu kedua, dari semua review yang gue baca juga dari beberapa online shop, kursi itu nyaman, katanya dulu ya, ini baru katanya, kursinya nyaman dan itu pemasangannya mudah. Nah, itu yang paling penting gitu. Gua suka kursi yang pasangnya nggak ribet gitu, daripada ngancur ya kan. Kira gue belilah nih kursi. Nah, first impression gua lihat nih kursi, satu berat, sumpah berat banget nih kursi. Pemasangannya juga lumayan gampang, dan ketika gue coba untuk duduk pertama kali, dia itu dari headrest sama backrestnya asik, empuk, dudukannya juga empuk, dan fitur yang paling gue suka selain lampunya yang bisa kalian custom itu dari armrestnya dia yang adjustable, yang kalian bisa ubah-ubah dari mulai naik turun, depan belakang, kiri kanan, itu kalian bisa adjust sesuai dengan kenyamanan kalian ya. Oke, jadi gua juga akan sekalian merekomendasiin beberapa toko dari online shop yang gua tahu dan kebetulan gua beli dan hasilnya juga memuaskan gitu. Gua akan taruh semua linknya di deskripsi box di bawah. Jadi kalian bisa langsung klik aja linknya untuk langsung menuju ke toko tersebut. Oke, jadi barang kedua yang akan gue bahas adalah keyboard. Nah, untuk keyboard gue punya dua keyboard. Yang pertama itu adalah K1 Mecha 2.7 RGB dari Digital Alliance, dan yang kedua adalah K63 Corsair. Nah, untuk di K1 Mecha Digital Alliance, kenapa gue pakai untuk harian? Karena ya satu itu tadi, dia warnanya bisa kalian customisasi,
terserah kalian, misalnya kalian mau buat neon stream atau snake dan lain-lain, itu kalian bisa kustomisasi dengan aplikasi bawaan dari K1. Kalian cukup download aja aplikasinya, nanti langsung bisa kalian pakai dan kalian custom. Dan juga untuk keyboard Digital Aliens K1 Mecha itu kalian bisa kustomisasi juga untuk beberapa makro sesuai kebutuhan kalian. Kenapa gue pakai Corsair K63 untuk kompetitif? Karena pertama untuk keyboard K1 Mecha itu kalau dipakai untuk kompetitif kayaknya agak lebih kecil ya. Untuk dari touch keyboardnya itu kecil-kecil gitu. Jadi gue masih kurang nyaman. Dan kedua itu kalau music dan lain-lainnya tombolnya masih menyatu dengan FN. Jadi kalian harus pencet FN F1, F2, F3, F4. Tapi kalau di Corsair K63 kalian nggak perlu pencet tombol itu. Dan kenapa gue pakai K1 untuk seharian? Karena Corsair itu warnanya cuma warna merah, sayang sekali. Kalau misalnya bisa diubah jadi RGB aja, mungkin gua akan pakai K63 itu untuk keseharian gua. Dan juga Corsair K63 itu beratnya asik gitu. Jadi apa ya, nggak tahu kenapa kalau gua pakai keyboard itu untuk main kompetitif tuh kayaknya enak aja, nyaman menurut gua ya, menurut gua pribadi. Tapi selera orang beda-beda. Kalau misalnya udah ada yang pernah pakai keyboard K1 Mecha, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian punya pengalaman juga memakai Corsair K63, boleh komen langsung di bawah. Dan barang ketiga adalah mouse. Nah, sebelumnya itu gua pakai mouse dari Logitech juga, G102 Lightsync kalau nggak salah namanya itu. Pokoknya G102 lah. Setelah beberapa kali pakai, gua ngerasa keyboard itu bukan terlalu empuk ya. Untuk pencetannya itu ya agak terlalu ringkih, karena beberapa bulan aja gue pakai itu kayak sempat error, sempat hang. Terus mouse-nya itu terlalu ringan juga buat gue pribadi ya. Ini terserah kalian gitu. Selera orang beda-beda. Kalau menurut gue untuk 102 mouse-nya itu terlalu ringan, jadi gue agak kurang suka dengan mouse yang ringan. Akhirnya gue coba tanya beberapa kerabat gue dan juga surfing di online shop juga. Akhirnya gue menemukan mouse Logitech G502. Alasan kenapa gue langsung jatuh cinta sama mouse G502 ini, pertama dia bisa infinite scroll. Jadi kalian bisa scroll ke atas atau scroll ke bawah itu nggak pakai jeda. Jadi kalian bisa langsung puter aja, gas terus ya kan, sampai kalian berhentiin atau mouse scrollnya berhenti sendiri. Dan kalian bisa menggeser browser kalian menggunakan mouse scrollnya juga ke kiri atau ke kanan. Terus di mouse itu juga dilengkapi dengan 4 settingan DPI yang kalian bisa rubah-rubah sesuai kemauan kalian. Jadi kalian bisa setting itu di aplikasi namanya Logitech G Hub. Kalian bisa rubah 4 settingan DPI dari mulai 400 DPI sampai gue lupa berapa itu, kalau nggak salah 16.000 deh ya. Nah, terus dia juga punya satu tombol khusus di mana tombol itu pasti akan disukai anak-anak FPS. Kenapa? Karena satu tombol itu bisa langsung merubah DPI ke settingan yang kalian mau hanya sekali pencet. Jadi kalau kalian press itu dia akan berubah. Misalnya kalian set ke misalnya settingan DPI kalian default itu 1000. Dan ketika kalian pencet tombol itu jadi 400. Dan ketika kalian ngerilis tombol itu otomatis akan kembali lagi ke 1000. Jadi bagus banget misalnya kalian mau pakai sniper terus ganti assault rifle. Itu sangat-sangat membantu untuk aiming kalian. Oke, untuk mouse ini sendiri juga bisa kalian rubah-rubah settingannya. Misalnya untuk main game ini settingannya seperti A, game B ntar settingannya beda lagi. Itu kalian bisa rubah langsung di aplikasi namanya Logitech G Hub. Oke, jadi barang yang keempat itu barang yang paling penting buat gua, yaitu headphone. Gua memakai Logitech G Pro X. Alasan kenapa gua memakai ini karena pertama dia sudah dilengkapi dengan surround system di mana suaranya bener-bener asik di telinga. Kedua, kalian bisa atur juga equalizernya dari aplikasi yang sama dengan mouse kalian, yaitu Logitech G Hub. Habis itu profilnya juga bisa kalian rubah-rubah menurut game. Dan juga yang paling penting lagi adalah kalian bisa merubah profilnya menurut beberapa gamers yang terkenal. Misalnya kalian main CSGO, misalnya kalian main Valorant. Nah, beberapa settingan itu
diberikan secara gratis buat kalian dan kalian tinggal download aja dan langsung ganti profilnya ke Logitech G Hub kalian. Jadi settingan yang dipakai oleh pro player tersebut bisa kalian pakai langsung dan kalian menikmati apa yang mereka dengar juga gitu. Jadi mantep banget untuk step kedengeran dan untuk suara-suara detail juga masuk banget gitu di kuping. Dan yang paling gue suka adalah noise cancellation yang terletak pada ear cup-nya. Kenapa gue bilang gue suka banget? Karena waktu ketika gue main kadang-kadang gue suka annoying gitu dengar suara petir, suara angin, suara ayam gue ini. Tapi kalau gue pakai headphone itu kayak suara dari luar tuh nggak terlalu masuk ke dalam. Bener-bener hampir senyap sih menurut gue, hampir senyap. Jadi gue bisa berfokus pada game gue. Tapi ya minusnya kalau misalnya ada yang manggil kalian gitu, kalian nggak denger ya kan, jadinya berabe juga gitu. Jadi sebaiknya kalaupun pakai headphone yang punya noise cancellation, sebaiknya kalian mengurangi volume yang kalian dengarkan juga gitu. Oke, jadi untuk aksesoris tambahannya itu gua pakai mikrofon. Mikrofonnya ini merek Sades Orpheus. Gua sangat merekomendasikan mikrofon ini, kenapa? Karena suaranya satu jernih. Kedua itu kalian dapat bracket untuk meja, kedua dapat tripod, habis itu kalian dapat juga filter kayak buat saringan gitu. Dan harganya pun lumayan cukup murah untuk mikrofon seperti ini gitu ya. Dan dilengkapi dengan dengan dua kontrol, yaitu volume control dan juga echo control. Jadi kalian bisa pakai untuk berbicara ataupun bernyanyi. Nah itu plusnya ya kalau kalian pakai Sades Orpheus ini. Jadi kan nggak perlu pakai aplikasi tambahan atau misalnya kayak setting volume gimana untuk filenya apa segala macam. Kalian bisa langsung setting di mikrofonnya. Dan untuk ring light gue pakai 2 ring light kiri dan kanan. Kenapa gue pakai 2 ring light? Karena kalau gue pakai 1 ring light aja, kebetulan muka gue di sini pasti kelihatan. Ya kayak gini nih, gue kelihatan. Yang satu pasti akan gelap kayak gini. Jadi gue kayak mencegah itu terjadi. Jadi gue lebih baik pakai 2 ring light untuk nerangin muka gue dan juga bagian shadow sebelah sini. Karena kan kalau misalnya kena ini, otomatis di sebelah sini kan nggak kena cahaya gitu. Dan untuk webcamnya sendiri gue pakai NYK Nemesis dan gue sangat merekomendasikan NYK Nemesis. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu webcam low budget yang paling bagus menurut gue. Kembali lagi menurut gue. Jadi selera beda-beda. Kalian bisa komentar kalau misalnya kalian punya NYK Nemesis juga. Jadi kalian bisa sharing juga gimana pemakaian NYK Nemesis menurut kalian. Jadi kita bisa sharing lah bareng-bareng gitu. Oke, jadi untuk mousepad dan juga untuk gaming pad lah kasarnya ya, gue pakai Rexus Kevlar. Dan untuk headphone standnya gue pakai Banji dari Rexus. So far selama gue pakai produk Rexus, bukan promosi tapi sama pakaian gue ya nggak ada komplain, bagus-bagus aja gitu. Makanya gue stick to the product. Dan untuk speakernya gue juga pakai Logitech. Dan untuk tambahan perintil-perintilan kayak gue pakai ambalan dan juga gue pakai joystick juga kalau misalnya gue lagi main-main game-game jadul gitu ya. Gue pakai dari Rexus juga, Rexus Gladiator kalau nggak salah yang namanya, gue lupa juga nih. Mungkin nanti gue akan tulis juga di deskripsi box di bawah gitu. Jadi baik lagi, kalau misalnya kalian pingin banget buat gaming room low budget, usahain pertama kalian harus mengkonsepkan dulu, tergantung space-nya gitu. Kedua, kalian kalau mau terlihat lebih mewah lagi, kalian bisa main lightning dibandingkan kalian harus tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Lebih baik main lightning. Terus sesuaikan juga formatnya dengan misalnya temboknya di wallpaper atau apa. Jadi sesuai kalian mau aja. Jadi selera kalian gimana, kalian bisa lakukan tanpa harus membuang uang yang terlalu banyak. Itu sih saran dari gua. Oke, jadi sampai sini aja video kita kali ini. Mungkin gue akan upload ketika badan gue sudah mulai enakan, karena kebetulan gue lagi gak enak badan. Jadi gue akan kembali ngegaming lagi setelah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol notifikasi supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari gue. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.